Begini, dengan baik-baik ya. Ketika saudara ini lagi ekonominya lagi kritis ya, tiba-tiba ada orang meminta kepada saudara untuk memberi, entahlah untuk pembangunan lah, untuk apa ya. Itu kesempatan emas diberikan kepada kita untuk memberi. Ingat janda di Sarfat memberi kepada siapa dia? Elia. Tinggal segenggam tepung sama sedikit minyak, cuman buat makan 1 hari lagi. Diberikan dulu kepada Elia. Apa yang terjadi? Menghilang. Shalom dan selamat hari Minggu. Berikut adalah pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Untuk persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening BCA 458-255-0500 atas nama M. Sofian Tanuhenrata dan Jimmy Chandra Mulia. GBICK 3 mengadakan Care Ministry. Care Ministry ini adalah satu respon dari GBICK 3 dalam membantu jemaat dan membantu sesama yang terkena dampak daripada COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkontribusi dan terlibat dalam pelayanan kasih ini, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Ibadah Sunday School diadakan hari Minggu jam 3 sore. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lewatkan ibadah ini. Healing Worship diadakan hari Rabu jam 7 malam. Biar setiap kita mengambil bagian dalam doa pujian penyembahan ini. Karena kita percaya dalam doa pujian penyembahan kuasa Allah nyata. Community of Love atau KUL diadakan setiap hari Jumat. Untuk KUL Mangga 2 Square diadakan Jumat jam 7 malam. Dan KUL Dewasa Muda diadakan hari Jumat jam 8 malam. Mari kita terus tertanam di dalam kul-kul yang ada, kita bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Junior Church diadakan setiap hari Sabtu jam 16.30. Bagi adik-adik remaja jangan lewatkan ibadah ini. Berubah atau berunity dalam membaca Alkitab diadakan setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Mari kita terus membaca Alkitab dan merenungkannya bersama-sama. Demikianlah pengumuman kegiatan gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat bergabung di ibadah online GBICK 3 The Move. Matius 18:20 mengatakan, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Kita percaya Tuhan hadir di tengah ibadah online ini. Dan hadirat Tuhan mendatangkan mukjizat dan dimensi yang baru. Ada amin? Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Tuhan, Dia pegang kendali dalam hidup kita. Amin, amin. Ajaib Tuhan, ajaib jalan-Mu, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Selain sembah Kau, ku sembah Kau Yesus selamanya. sungguh ajaib Yesus Tuhan, ajaib karya-Mu di tengah badai hidup kami. Pegang setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Genapi dalam hidup kami telah Tuhan. Kau genapi. Kami lihat kebaikan-Mu, mukjizat yang telah Kau nyatakan. Amin. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Dalam keluarga kami, Ku mau dalam maju pada kota bangsa kami. Ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Selain puji sembah-Mu, Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau
Yesus, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, rapilah gereja-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami dengan urapan baru. Biarlah Tuhan, oh minyak tetap ada, bertambah hari lepas hari, persiapan dalam buli-buli umat-Mu ya Tuhan. Penuhi ya Tuhan, Tuhan, lawat setiap rumah, oh penuhi oh Tuhan, oh rapilah, oh rabashanda, rabashande. Pour out your spirit alone, curahkan roh-Mu Tuhan Yesus di hari-hari ini lebih lagi Tuhan, di dalam pencurahan Pentakosta ya Bapa. Mari saudara angkat tangan minta, oh minta penuhi, bicara, ngomong sama Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu, penuhi Tuhan. Ora basyikit ya buli-buli anak-anak-Mu Tuhan. Ora basyikit. Amin, amin. Thank you. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya, Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita.
pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, nggak kerasa kita sudah sampai di bulan Agustus, waktu berjalan begitu cepat. Bapak Ibu, sebelum kita share firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Urapi setiap kami, biar kami dengar firman-Mu dan mengubahkan kehidupan kami, dan kami mempunyai karakter yang serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul, kita diberi kemenangan atau kemerdekaan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Alkitab itu penuh dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang-orang yang penuh dengan juga rasa takut. Tapi Tuhan memberikan iman untuk hidup berkemenangan dan dimerdekakan. Amin. Bapak Ibu, salah satu tokoh favorit saya dalam Alkitab adalah Joshua. Satu ketika dia di pinggir sungai Yordan, setelah Musa, hamba Tuhan yang begitu dekat dengan Tuhan, yang memimpin 40 tahun, bangsa Israel keluar dari Mesir itu mati. Dia merenung mungkin di pinggir sungai Yordan dan berkata, Tuhan, bagaimana ini? Hamba-Mu yang setia itu telah mati. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin dia ketakutan dengan tugas baru yang Tuhan berikan bagi dia untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan merebut tanah-tanah dari bangsa-bangsa lain. Mungkin dia gemetar, mungkin dia juga berpikir, apa yang aku dapat lakukan, aku hanya orang-orang biasa. Tapi Bapak Ibu, Tuhan memberi kekuatan bagi Joshua. Bukankah kita akhir-akhir ini juga mengalami perasaan yang sama mungkin, dengan keadaan ekonomi yang sulit, dengan pekerjaan yang mungkin sulit juga, karena kita mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin situasinya sekarang keadaannya kurang enak dan mungkin sangat sulit bagi kita. Tiba-tiba keadaan saja berubah dalam sekejap. Dalam beberapa bulan ini kita merasakan bahwa hidup kita mungkin tidak senyaman dulu. Kita banyak harus pergi dengan berhati-hati. Kita harus menggunakan masker di mana saja, karena kita takut terkena COVID-19. Demikian juga dengan Joshua. Coba kita akan lihat dari Alkitab apa yang dirasakan oleh Joshua. Kita buka Alkitab kita di Yosua 1 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketakutan adalah respon yang natural. Adalah respon terhadap sesuatu yang bahaya, yang kita lihat bahaya di depan. Itulah satu reaksi yang alami pada waktu kita menghadapi resiko. Resiko itu biasanya nyata, terlihat, dan itu berasal dari luar diri kita. Seperti sekarang keadaannya. Ada tekanan, ada pressure, ada keadaan yang kurang mengenakan, itu dari luar. Akan tetapi ketakutan itu sebagian besar hanya imajinasi kita, hanya pemikiran kita, apa yang kita rasakan, dan sebagainya. Ketakutan karena ada pemikiran kita akan gagal di kemudian hari. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Joshua. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pelajari, apa yang dia dengar dari firman Tuhan. Mari kita lihat apa prinsip kemenangan daripada Joshua. Yang pertama, dia ingat akan janji Tuhan. Yang kedua, dia taat akan firman. Yang ketiga, dia tahu dan sadar akan hadirat Tuhan yang berkuasa. Mari kita lihat satu persatu. Bapak Ibu, yang pertama, Joshua ingat akan janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan untuk Joshua? Apa yang dikatakan Tuhan kepada Joshua? Coba kita lihat di ayat yang Joshua 1 ayat 3 dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak Ibu, Tuhan mengatakan semua daerah itu akan diberikan bagi bangsa Israel, diberikan kepada Joshua. Bapak Ibu, tapi apa mungkin kita akan dengar apa kata orang? Nggak mungkin lah, mustahil lah. Bapak Ibu ingat, Joshua itu pernah mengintai tanah perjanjian bersama dengan 12 orang yang lain, dengan 11 orang yang lain, 12 bersama dengan Joshua. Hanya Joshua dan Kaleb yang mengatakan, yes, itu tanah yang luar biasa, tanah yang Tuhan janjikan untuk kita. Tapi 10 kawan-kawan yang mengatakan, wah, di sana hanya orang yang besar-besar, mereka orang yang kanibal dan sebagainya. Sehingga singkat cerita, Tuhan marah dengan sikap mereka. Challenge-nya sama untuk Joshua. Joshua tahu apa yang ada di tanah itu. Bapak Ibu, tapi saya percaya, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita, pasti Dia memberikan perlengkapan supaya kita sanggup mengatasi setiap masalah untuk berebut tanah perjanjian. Amin. Responnya selalu berhubungan dengan iman. Responnya bukan berhubungan dengan kemampuan yang kita miliki, tetapi selalu berhubungan dengan hati kita, dengan iman kita. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi saya percaya bahwa Dia akan memampukan saya. Joshua juga mungkin nggak tahu caranya gimana, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dia untuk memenangkan peperangan. Yang kedua, Bapak Ibu, dia berjanji untuk memberi kemenangan. Tuhan berjanji untuk memberikan kemenangan. Kita lihat di Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow, suatu janji yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Joshua. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Dia bersama dengan kita. Dia yang memberi kekuatan. Dia akan menyertai kita.
dan Dia berjanji memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita ini. Pertempuran yang paling sengit dalam kehidupan kita selalu berasal dari dalam hidup kita, bukan dari luar. Bapak Ibu, memang dosa sudah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi sifat kedosaan itu masih terkadang melekat dalam hati kita. Depresi, ketakutan, putus asa, hilang semangat, dan pergumulan-pergumulan lain itu sering terjadi dalam hidup kita. Meskipun kita sudah gigih, mungkin tiap malam, tiap hari kita berdoa, tapi tetap intimidasi itu datang. Coba ingat apa janji Tuhan di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kebenarannya, iman kita akan mengalahkan dunia. Coba kita lihat Roma. Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang sanggup melawan kita kalau Allah di pihak kita? Amin. Yosua percaya itu, bahwa Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah atau Tuhan memberikan warisan untuk Joshua, untuk bangsa Israel. Coba kita lihat di Yosua 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Wow. Allah memberikan warisan kepada Joshua dan bangsa Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kata Tuhan. Bapak Ibu, bagi kita sekarang, anak-anak perjanjian Allah, warisan itu bukan bentuknya fisik, harta benda, atau sesuatu yang kita lihat dan mungkin kita akan miliki. Tetapi warisan itu yang sekarang adalah bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan bagi kita di sorga. Amin. Tersimpan bagi kita di sorga. Yesus selalu menepati janji. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan saya harus ingat bahwa Yesus menepati janji. Coba kita lihat buktinya di Yosua 23. Yosua 23 ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Segala yang baik yang Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan wariskan bagi bangsa Israel dan bagi Joshua, itu diberikan. Dan Alkitab katakan semua yang baik. Bukan semuanya yang buruk, semua yang baik yang Tuhan sudah janjikan. Semuanya tidak ada yang lepas. Semuanya digenapi. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, apalagi yang Joshua pegang dalam merebut tanah perjanjian dan dalam berkemenangan? Yang kedua adalah, yang utama adalah taat akan firman Tuhan. Joshua orang yang taat akan firman Tuhan. Coba kita lihat di Yosua pertama ayat yang ke-7. Hanya
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Alkitab katakan Yosua harus berhati-hati. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu, hidup kita penuh dengan tantangan. Mungkin setiap hari kita baca firman Tuhan, tapi terkadang godaan itu datang. Kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Firman Tuhan katakan dalam Yosua, kita harus berhati-hati membaca firman Tuhan supaya kita teguh, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, Yosua juga memperkatakan firman Tuhan. Yosua memperkatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa mengatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Pada waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita memperkatakan janji Tuhan. Kita mengingat janji Tuhan. Dan perjalanan kita katakan akan berhasil. Yang ketiga, Bapak Ibu, Yosua mempunyai pikiran ilahi. Apa yang Yosua lakukan? Ayat 8 katakan, renungkanlah itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya mengingat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu sama. Kita sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Kita punya cara pandang yang sama dengan Tuhan kita. Amin. Pada waktu kita punya cara pandang yang sama dengan Tuhan kita, wow, kita akan beruntung. Kita akan dibuat berhasil. Dan hidup kita akan terus berkemenangan. Yang ketiga, salah satu prinsip yang membuat Yosua berhasil adalah Yosua sadar. Dia sadar dan dia mengerti dan dia tahu mengenai hadirat Tuhan. Amin. Coba kita baca ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lihat firman Tuhan. Allah katakan dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kemanapun kita berada, dia ada bersama dengan kita. Dalam lembah kekelaman pun, dia ada bersama kita. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena kita akan melewati setiap proses kehidupan. Kita akan berperang melawan raksasa-raksasa itu. Kita akan menghancurkan benteng-benteng musuh. Kita butuh kekuatan dan kita butuh keteguhan hati kita untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap proses kehidupan itu mendewasakan kita untuk membawa kita semakin percaya akan Tuhan, percaya akan kehadirannya, percaya akan pertolongannya, dan kita mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di Yesaya 41 ayat yang ke-10? Kita buka Alkitab kita di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku ini, Tuhan mengatakan, aku ini Allah. Aku yang menciptakan engkau.
Aku yang akan melindungi engkau. Aku akan meneguhkan, memberikan kita kekuatan. Bahkan akan menolong engkau. Apapun kesulitanmu hari-hari ini, Dia pasti akan menolong kita. Amin. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dia yang memegang tangan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya teringat sekali pada waktu Gracia masih kecil. Saya sering membimbing tangan dia, memegang tangan dia. Ya, karena saya khawatir kalau dia jalan itu dia bisa lari kemana-mana. Satu ketika kami jalan-jalan di mall dan kami ingin menuruni eskalator. Pada waktu akan turun ke eskalator, saya memegang tangannya erat-erat. Sedangkan dia matanya fokus ke yang lain, tapi saya memegang tangannya erat-erat. Setiap kali dia berpaling, saya pegang. Karena saya takut dia akan mendapat celaka dalam eskalator itu. Saya tarik. Dan saya teringat dengan Tuhan. Tuhan memegang tangan kita. Karena kita berpaling ke kiri, ke kanan, menoleh ke kiri, ke kanan. Tapi Tuhan menarik tangan kita, menyadarkan kita bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan setiap kali kita menengok ke kiri kanan, Dia akan tarik kita. Bagaimana caranya Dia menarik kita? Melewati proses kehidupan yang akan kita alami. Supaya kita menyadari bahwa kita harus depend on, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita belajar banyak dari Joshua. Ada beberapa hal yang kita lihat sebagai prinsip dalam Joshua. Dalam Joshua merebut tanah perjanjian dan dia berkemenangan. Yang pertama, Joshua ingat akan janji Tuhan. Dia mengerti dan dia tahu dengan jelas janji Tuhan. Yang kedua yang Joshua lakukan, dia taat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya dia menghidupi firman Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dia menyadari, dia tahu dan sadar bahwa Tuhan itu ada, selalu menyertai dia. Hadiratnya selalu ada bersama dengan dia. Amin. Apapun Bapak Ibu rasakan hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan untuk kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman hari ini. Tuhan, kami belajar dari Joshua bahwa kami harus memegang janji-janji-Mu. Dan kami harus taat dan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Dan kami harus menyadari bahwa Engkau, hadirat-Mu, ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Kau memberikan jawaban atas doa-doa atas hamba-hamba-Mu, Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan atas setiap proses kehidupan yang terjadi. Terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom. Amin. Saudara diberkati di ibadah hari ini, angkat tangannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.